Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel gue. Dan seperti janji gue kemarin, gue bakal ngebahas transfer deadline day 2021 di musim panas kali ini yang ini banyak banget kejutan ya. Nah, langsung aja kita mulai dari Liga Inggris dulu. Liga Inggris Everton ya berhasil mendatangkan Salomon Rondon dari eh, klub China Dalian Profesional ini menandakan reuni ketiga bagi Rondon dan Benitez setelah sebelumnya mereka bekerja sama di Newcastle United dan Dalian ya. Kemudian di Leeds United mendatangkan Daniel James dari Manchester United 29,1 juta euro. Manchester United juga akhirnya bersedia kedatangan Cristiano Ronaldo ya. Jadi technically Ronaldo ada transfer terjadi di deadline day karena walaupun announcementnya udah beberapa hari sebelumnya tapi semua medical dan paperwork itu baru selesai hari Selasa kemarin, jadi hitungannya deadline day ya. Kemudian uh, ada juga Leicester City yang meminjam Ademola Lookman dari RB Leipzig. Kemudian ada West Ham United yang mendatangkan dokumen dari Liga Rusia, yang satu berasal dari Kroasia, Nikola Vlasic main di CSKA Moskow, dibeli 29,1 juta euro. Kemudian Alex Kral dari Spartak Moskow berasal dari Rapid CSKA, dia dipinjam ya selama semusim dengan opsi pembelian permanen. Habis itu ada siapa lagi nih, Norwich City ya. Norwich City akhirnya mendatangkan Ozan Kabak dari Schalke, dipinjam dengan biaya 4 juta euro dengan opsi pembelian permanen 14 juta euro. Habis itu ada siapa lagi tuh? Ada Arsenal mendatangkan Takehiro Tomiyasu dari Bologna ya. Ini sebuah kejutan ya, karena Tomiyasu ini sebelumnya santer dikabarkan diincar oleh Tottenham Hotspur, tapi Tottenham akhirnya jadi membeli dia karena dia fokus membeli Christian Romero ya. Makanya ya Tomiyasu dibeli dengan harga 18 juta euro. Di satu sisi meminjamkan Hector Bellerin ya ke Real Betis, dan juga Reiss Nelson ke Feyenoord ya. Terus di mana lagi, aku sambil lihat-lihat juga di uh, Crystal Palace ya mendatangkan Odsonne Edouard dari Celtic, striker masa Prancis, di 16,8 juta euro. Dan ini mungkin adalah uh, klub yang paling aktif ya ini ya di pada deadline day kali ini. Chelsea meminjamkan Ethan Ampadu ke Venezia, kemudian Danny Drinkwater ya, masih ada aja tuh orang ke Reading. Dan ini adalah mungkin transfer terbesar di deadline day Premier League kali ini ya di musim panas 2021, bahwa Chelsea berhasil mendatangkan Saul Niguez dari Atletico Madrid dengan biaya transfer sekitar eh, totalnya ya ini 45 juta euro. Kalau misalkan, jadi awalnya mereka meminjam dulu 5 juta dengan biaya 5 juta euro, kemudian mereka bisa membeli permanen, punya opsi ya dengan mengeluarkan 40 juta euro lagi, jadi total 40 juta euro ya. Kita lihat aja nanti apakah ujung-ujungnya nanti permanen atau di permanen. Tapi ini transfer terbesar ya yang dilakukan oleh Premier League di bursa di transfer kali ini. Dan sekali Chelsea gagal mendapatkan Jules Konde ya, karena Konde tidak didapat oleh Sevilla yang memprotes jika di Skosia berhasil dipenuhi 80 juta euro, sementara Chelsea akhirnya mengalihkan fokusnya untuk mendatangkan Saul Niguez ya. Oke, selanjutnya ini dari La Liga ya. Di La Liga Spanyol, Real Mallorca mendatangkan Lee Kang In dari Valencia, yang masih putus kontrak ya. Mereka mendatangkan Matthew Hoppe membeli dari Schalke 3 juta euro.
Terus Betis tadi udah mendatangkan Bellerin ya on loan. Setelah itu mereka juga mendatangkan William Jose on loan juga dari Real Sociedad. Kemudian Real Madrid ya. Real Madrid ini satu kejutan luar biasa. Awalnya mereka digadang-gadang bisa mendatangkan Kylian Mbappe, tapi Mbappe nggak dilepas oleh PSG untuk akhirnya Madrid udah sampai 220 juta euro ya tawarannya ya kalau nggak salah, tapi tetap nggak dilepas oleh PSG. Mereka malah beralih ke wonderkid lainnya, yaitu seorang Eduardo Camavinga. Ini sebuah kejutan ya luar biasa bahwa sangat dikabarkan Camavinga diincar oleh PSG dan MU, tapi akhirnya beralih ke Real Madrid dengan biaya transfer 31 juta euro ya. Camavinga akan memakai nomor punggung 25 di Real Madrid, dan ini sebuah transfer yang bagi gua Madrid ini win lah. Ini big win untuk Real Madrid karena mereka masih mendapatkan salah satu talenta terbaik sepak bola Eropa, bukan cuma Eropa ya, bahkan dunia ya saat ini, dengan harga yang gak mahal banget. Ini 31 juta ini bargain sih kalau kata gue ya. Jadi di kontrak selama 6 tahun ya, kita lihat aja ya Kamavinga apakah bisa berkembang di Real Madrid ya. Terus Real Madrid juga melepas Alvaro Odriozola ya on loan ke Fiorentina. Terus Valencia mendatangkan Elder Costa dari Leeds United pinjaman, kemudian Marcos Andre dari Valladolid 8,5 juta. Ini gua tahu siapa Marcos Andre ini, gua nggak tahu. Elder Costa juga nggak tahu, yang gua nggak pernah lihat dia main. Terus siapa lagi nih, ada Villarreal udah datengin Arnaud dan Juma ya. Kalau ini sih dia kemarin juga udah main ya, udah ngegolin. Terus mereka mendatangkan ya, ini menarik nih, Barcelona ya. Barcelona menjual Emerson Royal ke Tottenham Hotspur 1 juta euro. Dan ini satu lagi kejutan nih kalau menurut gue nih, penutup eh, transfer ya yang paling bombastis nih yang ini nih ya. Jadi Antoine Griezmann resmi pulang ke Atletico Madrid on loan dengan biaya pinjamannya 10 juta euro dengan obligation to buy 40 juta euro. Berarti total Atletico Madrid mengeluarkan duit 50 juta euro untuk memulangkan Antoine Griezmann. Ini udah fix ya, jadi Antoine Griezmann balik setelah 2 musim di Barcelona. Sebagai penggantinya Barcelona mendatangkan Luuk de Jong ya, dipinjam dari Sevilla selama 1 tahun ya. Untuk Griezmann gue ikhlas lah dia pulang ke Atletico Madrid ya, karena terbukti dari 3 pertandingan awal di La Liga dia nggak bisa menggantikan peran Messi sebagai bintang berikutnya, pemain andalan yang diandalkan cetak gol, mandul parah. Jadi bagus untuk mengenai beban gaji ya. Dia cabut. Terus Barca juga akhirnya bisa mendaftarkan Aguero ya, karena selain tadi buang Griezmann juga Busquets dan Jordi Alba sepakat rela untuk dipotong gajinya. Jadi mantap dua kapten itu. Kita beralih ke Liga Italia juga. Juventus mendatangkan Moiskin dari Everton on loan with obligation to buy. Jadi dia setelah 2 musim cabut dari Juventus, dia balik lagi ke Juve. Ini pasti menggantikan Cristiano Ronaldo ya. Kemudian ada lagi Lazio mendatangkan Mattia Zaccagni dari Hellas Verona on loan. Inter Milan dan AS Roma selesai, mereka nggak mendatangkan main lagi di transfer deadline kali ini. Kemudian ada siapa lagi? AC Milan mendatangkan Yacine Adli, dibeli dari Bordeaux 8 juta, tapi dia bisa dipinjemin lagi ke Bordeaux. Dan Junior Mesias on loan dari Courtois. Ini gue sama sekali nggak tahu pemain ini siapa. Gue lihat di Transfermarkt, gue lihat dia akademi dari Cruzeiro tapi gagal musim utama. Setelah itu dia malah pindah ke Italia dan main di divisi bawah ya, cukup amatir gitu, sampai akhirnya dia dibeli Crotone. Dan di Crotone lah dia lumayan ya, cukup bersinar ya. Ya cukup nggak ya, cukup mentereng lah bersama Simeone Wanku ya, Simi.
By the way, Simi ke Salernitana ya. Jadi ini sebuah kejutan saya tentang Simi. Ini underrated pemain satu ini ya, Simi ya. Ya Mesias ini patut ditunggu ya kiprah dia, karena dari divisi bawah main cuma di Crotone sampai akhirnya dia bisa main di Liga Champion. Gua patut menantikan aksi main satu ini ya. Jerman nggak begitu banyak melakukan transaksi, paling Sabitzer ya ke Bayern, tapi itu berapa hari sebelumnya sebelum deadline day. Paling Wolfsburg yang sibuk nih, mereka meminjamkan Marin Pongracic ke Borussia Dortmund dan membeli Mickey van der Ven dari Volendam. Ini back muda dari Belanda, 3,5 juta euro. Prancis ya, Prancis ini PSG mendatangkan Nuno Mendes dari Sporting Lisbon dengan biaya on loan 7 juta euro dengan opsi pilihan permanen 40 juta euro, 47 juta. Dan Olympique Lyonnais secara mengejutkan mendatangkan Jerome Boateng yang gak pernah disebut-sebut akan gabung klub ini, dikontrak selama 2 tahun. Ini pengalaman dapat ya. Bordeaux mendatangkan Stian Rode Gregersen dari Molde, Lille mendatangkan Gabriel Gudmundsson. Kemudian di Portugal Pablo Sarabia tadi dipinjam Sporting, tukeran sama Nuno Mendes. Carlos Vinicius pindah ke PSV Eindhoven ya, dan Ajax Amsterdam meminjamkan Sado Magar ke Anderlecht ya. Banyak ya transfer itu cuma sekelumit yang bisa gua kasih tahu. Dan transfer di Trended pun memang di Prancis, Spanyol, Belanda, Italia, Jerman, Inggris sudah berakhir, tapi di beberapa negara masih lanjut. Rusia dan Turki berakhir minggu depan tanggal 7 dan 8, beberapa juga tanggal 22 ya. Jadi kita lihat dari 3 liga ini apakah masih dapatkan yang mengejutkan, akan gue update terus ya. Oke, itu aja dulu video dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.